لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Al-Azhar Muhammadiyah beserta seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah baik cabang ataupun cabang Lamongan ataupun ranting Lamongan beserta seluruh jajaranipun, ibu-ibu Aisyah, para ortom dan seluruhnya saja yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, tema kita ini mungkin sudah biasa sebagai tema, tetapi mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang terus pemahaman kita akan syariat Allah, itu tujuannya dua. Yang pertama, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan, kebermanfaatan yang berlipat untuk kita, kebaikan yang terbaik berlipat untuk kita, dan kemudian juga dapat menjadi pencerahan bagi kita. Karena ilmu itu memang harus diulang-ulang, ilmu itu harus dimurajaah, sehingga ketika kita murajaah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hidayah untuk kita. Dan kalau sudah menjadi hidayah, maka ilmu itu insya Allah akan menjadi kebaikan yang bagus. Sudah boleh menyebut bagus, jadi bagus dan juga cakep, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke temanya. Temanya inggih menika wudu dan macam-macam air dalam perspektif tarjih Muhammadiyah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita memang secara khusus ingin membahas runtut tentang toharoh dan macam-macam toharoh. Di sebelumnya kita membahas tentang toharoh secara umum. Pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang wudu dan macam-macam air. Nah, dengan kajian wudu ini dan macam-macam air, diharapkan kita semua insya Allah nanti dapat memahami, mengerti, serta mempraktekkan tata cara berwudu sesuai dengan tuntunan tarjih Muhammadiyah. Karena kadang-kadang wudu niki pokoknya wudu sudah sesuai syarat rukunnya terpenuhi, sampun wudu. Memang udah sah sih, tetapi tidak sempurna. Kita mulai dari pengertian wudu. Mungkin panjenengan sudah semerap apa wudu itu, atau jangan-jangan kalau ditanya apa sih wudu itu, ya wudu itu yang itu loh, mulai basuh muka sampai basuh kaki itu loh wudu. Nah ini makanya perlu kita ulang apa itu sebenarnya wudu supaya kita ingat. Jadi secara bahasa wudu itu berasal dari kata wadha'a. Sanes wadha'a bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Wadha'a. Jadi bukan ayo wudu gitu, bukan wudu ya, tapi wudu pakai hamzah. Kalau wudu itu meletakkan artinya. Tapi kalau wadha'a pakai hamzah niku artinya sofa niku artinya
suci nan elok. Dan kemudian nadhafa, bersih nan cakep atau bagus. Jadi bersih nan cakep, nadhafa. Sehingga kemudian secara umum pengertian wudu itu adalah mengarah kepada kondisi atau setiap kondisi yang suci murni atau as-safa dan bersih an-nadhafah, itulah yang disebut wudu. Jadi kondisi apapun, hadza safiyun, hadza nadhifun, itu sama dengan hadza wada'. Ini adalah suci, bersih, elok dan cakep. Nah, niku menurut bahasanya. Nah, kalau menurut istilah beberapa ulama banyak pengertiannya, tetapi ini yang beberapa saya ambil, dia memiliki makna ritual menyucikan diri. Jadi merupakan ritual, jadi bukan sekedar cuman basuh muka mawon, mboten. Mulai dari niat sampai kemudian membasuh kaki, tidak. Jadi ini merupakan ritual, karena ritual maka kalau dikerjakan dan kita niati ikhlas lillahi ta'ala, baik kita mau sholat ataupun tidak, itu kita melakukannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karena ritual gitu. Ritual untuk apa? Untuk menyucikan diri. Bahasa Arabnya taqsu tathirin. Taqsu tathirin. Inggih menika menyucikan diri, ritual menyucikan diri. Nah, menariknya di sini ada ulama yang mengatakan bahwa penyucian diri itu ruhaniyah wa jasadiyah. Karena itu wudu itu dimulai dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Karena memang secara ruh kita harus menyucikan diri kita juga. Jadi enggak sekedar menyucikan badannya, tetapi juga ruhaniyahnya. Maka taqsu tathirin, ritual menyucikan diri, itu baik secara ruhaniyah, karena memang dimulai dari niat ikhlas lillahi ta'ala, ataupun jasadiyah, karena kita membasuh dan mengusap beberapa anggota badan kita yang disebut dengan anggota badan wudu. Nah, itu kemudian dilakukan oleh kita sebelum melaksanakan sholat atau ibadah tertentu lainnya. Kenapa kita sebut sebagai ibadah tertentu lainnya? Karena ada ibadah yang tidak perlu pakai wudu sudah nggak apa-apa. Nah, apa itu? Macam-macam, nanti ada zikir, baca Quran diperdebatkan, apakah perlu wudu napa mboten dan seterusnya. Nah, itu makanya yang memang wajib kita berwudu untuk melaksanakan ibadah itu adalah sholat. Dan ibadah tertentu lainnya misalnya seperti tawaf, seperti sa'i, nah itu kita harus mengambil wudu dulu. Baik, ada pengertian lain secara istilah, yakni menghilangkan hadas kecil dengan cara menggunakan air yang suci pada anggota wudu. Jadi ada spesifiknya pada anggota wudu. Jadi enggak semua anggota badan kita kemudian kita basuh, tapi ada tata caranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu, hadas itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, yang kemudian membuat wudu kita batal. Nah, seperti pertemuan lalu ada perbedaan hadas sama najis. Kalau hadas itu melekat pada diri kita dan kemudian membuat kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Kalau najis itu berada di luar diri kita, yang disebabkan oleh sesuatu yang dari luar diri kita. Kita menginjak kotoran hewan, kotoran ayam misalnya, nah itu menjadi najislah kaki kita dan kita basuh, kita bersihkan. Nah, apakah kita perlu wudhu lagi? Ya enggak usah kalau wudhunya tidak batal. Ini bedanya hadas dan najis. Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan ini
wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat atau ibadah-ibadah lain yang menjadikan wudu sebagai syarat sahnya. Nah, karena wudu itu menjadi salah satu syarat dari keabsahan sebuah ibadah, misalnya sholat, maka kalau kita mau sholat, wudunya wajib napa mboten? Nah, wudunya menjadi wajib karena kita mau melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita tidak mau melaksanakan sholat, kita kemudian batal dan pingin berwudu, itu wudu kemudian tetap berpahala dan tidak wajib. Nah, sehingga kemudian kewajiban berwudu tersebut berimplikasi kepada kondisi tidak sahnya seseorang ketika melaksanakan sholat atau ibadah serupa apabila tidak berwudu terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya sudah umum kita ketahui. Nah, ini hukum wudu. Wajib berwudu bagi setiap orang ketika hendak melaksanakan sholat atau ibadah lain serupa, tawaf, sa'i. Nah, kalau tawaf kemudian kentut, kita sudah masuk putaran ketiga tawafnya, gimana caranya? Ya harus segera ambil wudu, setelah itu balik lagi ke tempat di mana kita tadi berhenti. Kita ngulang dari depan apa mboten? Tidak, kita langsung lanjutkan saja. Memang enak melanjutkan, kita lanjutkan saja di putaran keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Nah, niku kalau kita tawaf atau sa'i juga sama. Meskipun beberapa ulama berbeda pendapat bahwa sa'i itu boleh tidak berwudu, tapi afdalnya berwudu. Tapi sebagian ulama lain atau jumhur ulama mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan bahwa kalau sa'i juga wajib berwudu. Bapak Ibu sekalian, hukum yang kedua sunnah. Sunnah berwudu bagi setiap orang ketika hendak membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, menjenguk orang sakit, juga menjaga wudu itu sendiri, itu sunnah. Meskipun yang terakhir ini menjaga wudu itu sendiri, itu mubah. Jadi kita menjaga wudu, nggak ngapa-ngapain dan nggak mau ngapa-ngapain, kemudian waduh kok saya kok buang kentut nih. Nah, panjenengan wudu, nah itu hukumnya mubah saja. Dan karena mubah, makanya ya biasa aja nggak dapat pahala. Tetapi sebagian ulama mengatakan, ya itu dapat pahala. Dapat pahala apa? Kita berwudu karena itu kebaikan, dan kemudian kita terjaga dari wudu, terjaga dari hadas karena kita berwudu, itu juga termasuk berpahala. Bapak Ibu sekalian, ini sekarang rukun wudu. Panjenengan mungkin tahunya sampai tertib aja ya. Ada tambahan satu lagi, namanya mualat, bukan kualat ya, mualat. Ya, mualat itu apa? Niat, kita sudah tahu, niat lillahi ta'ala. Niatnya di lisan atau tidak? Nah, niat itu sebenarnya di hati, maka cukup di hati, niat wudu gitu aja. Niat wudu lillahi ta'ala. Kemudian membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Nah, soal tertib ini, Imam Abu Hanifah mengatakan enggak tertib enggak apa-apa, tetap sah gitu. Jadi panjenengan kalau mau wudu mulai dari kaki, kata Imam Abu Hanifah, monggo mawon, tidak apa-apa. Tapi mungkin jangan di sini wudunya. Ya, jangan di sebelah situ, apalagi belum orang tahu gitu. Wudu dari kaki, habis kaki muka, habis muka tangan, habis tangan kepala gitu. Atau kaki, kepala, tangan, muka terakhir. Iki wudu apa iki wong ingatan?
Maka sampean panjenengan semua nanti dianggap rodok majnun nanti kalau ini gitu. Kalau wudu tidak tertib. Karena memang hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa wawul atfi, wawu atof, wawu yang bermakna dan di dalam ayat tentang wudu itu tidak serta-merta menunjukkan tertib. Tidak serta-merta menunjukkan tertib. Tapi imam madhab lainnya itu berpendapat harus tertib. Mulai dari niat, basuh muka, basuh dua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Itu harus urut. Nah, karena perdebatan soal tertib ini, maka ulama yang berpendapat harus tertib, itu kemudian nambahi rukun satu lagi. Namanya muwalat. Muwalat itu apa? Muwalat itu adalah yang memang harus didahulukan, ya didahulukan. Jangan dinomorduakan, jangan diakhirkan. Maka kalau niat memang harus nomor satu, ya sudah nomor satu niat. Kemudian basuh muka nomor dua, ya kita basuh muka nomor dua. Jadi memang harus yang didahulukan, harus didahulukan. Yang harus ditempatkan di yang pertama, harus tempatkan yang pertama. Nggak boleh di lompat-lompat. Nah ini, jadi tertib itu, kata Imam Abu Hanifah itu kan juga tertib. Itu juga tertib. Tertib menurut perspektif kita. Karena bahwa tertib itu artinya adalah semuanya dikerjakan. Ini juga tertib. Nah makanya kemudian daripada berdebat seperti itu tentang tertib, maka lalu ditambah namanya muwalat. Inggih menika yang memang terdahulu ya didahulukan, jangan diakhirkan. Bapak Ibu sekalian, ada faedah wudu, manfaat wudu. Manfaat wudu yang pertama an-nadhafah. Nadhafah itu artinya menjaga dari kebersihan badan. Orang yang suka wudu itu biasanya wajahnya berseri-seri. Apalagi kemudian batinnya juga berwudu. Jadi batinnya berwudu, kemudian jasadnya juga berwudu. Maka wajahnya semakin berseri-seri. Dan itu yang dimaksud dengan makna an-nadhafah, yakni wudu itu punya faedah menjaga dari kebersihan badan. Jadi badan kita insya Allah akan menjadi bersih. Dulu waktu lagi COVID, kita kemudian diminta untuk belajar membersihkan tangan yang sesuai dengan tuntunan medis. Sebenarnya ketika kita praktek wudu, kita sudah mempraktekkan sejak lama. Jadi praktek wudu yang benar kita sudah mempraktekkan sejak lama cara membersihkan tangan. Dan kita tahu menurut pandangan medis, tangan itu tempatnya kuman. Maka ketika kita makan, kita harus basuh tangan. Dan seterusnya. Nah itulah, maka faedah wudu diantaranya adalah an-nadhafah. Inggih menika kita dapat menjaga dari kebersihan badan. Yang kedua, al-hudu. Ini pakai ha, al-hudu. Al-hudu itu apa? Menghantar kepada kondisi dan sikap yang tenang. Al-hudu. Hudu itu artinya tenang. Jadi orang yang wudu itu insya Allah tenang. Adem, maknyes. Apalagi wudunya pakai air es. Oh tambah maknyes itu karena dingin. Kemudian juga sikap yang rileks. Al-istirkha. Jadi al-istirkha itu juga menjadi bagian dari faidahnya wudu. Bahwa orang yang berwudu itu akan menjadi bersikap yang rileks. Nah kemudian berikutnya at-taqarrub ilallah.
bahwa wudhu itu dapat mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya. Iya, orang yang bersuci, orang yang dalam kondisi suci, maka insya Allah pertama dia terjamin jasadnya untuk kemudian memperoleh kesempatan taqarrub ilallah, memperoleh kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan berwudu saja kita sudah mendapatkan kesempatan untuk taqarrub ilallah. Apalagi kemudian setelah wudu kita melakukan hal-hal yang memang niat kita untuk berwudu adalah melakukan kebaikan. Berzikirkah, sholatkah, kemudian baca Quran, lalu kemudian kita bertafakur di dalam masjid sembari membaca zikir-zikir. Nah, itu semua adalah kerangkanya karena kita wudhu dulu. Kita kan kebiasaannya masuk masjid, kalau belum berwudhu itu paling di emperan dulu. Gak mungkin langsung di soft paling depan. Tapi kalau orang sudah wudhu, itu pasti akan berusaha ke depan, langsung paling tidak dia sholat. Setelah sholat dia berzikir. Setelah berzikir dia mungkin melakukan kebaikan-kebaikan lainnya yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita selalu berwudu, karena berwudu niku dapat menghantarkan kita kepada taqarrub ilallah. Nah, berikutnya adalah al-wiqayah minal amrad, terhindar dari penyakit, utamanya penyakit kulit. Wah, ini memang harus benar dulu tata cara wudhunya. Kalau wudhunya niku wudhu bim salabim, cepet. Terus pokoknya cepet wudhunya. Lah niku mungkin justru kuman-kumannya belum pergi. Nah, karena itulah maka al-wiqayah minal amrad, inggih menika terhindar dari penyakit, utamanya penyakit kulit. Kalau kita sempurna wudhunya, maka insya Allah di situ kita akan bisa mendapatkan faidah wudhu, yakni al-wiqayah minal amrad, terhindar dari penyakit. Nah, sekarang tata cara wudhu. Ini enak sebenarnya kalau ada volunteernya. Ini yang sesuai dengan tata cara wudhu menurut perspektif tarjih ini. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niat ikhlas lillahi ta'ala dalam hati. Kemudian membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Basuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Telapak sini sama yang sini. Pokoknya dibasuh dulu sampai kemudian apa? Hilang kotorannya. Kemudian menggosok gigi. Ini menggosok gigi kalau Rasulullah SAW dulu pakai siwak. Itu orang sekarang juga masih banyak itu. Di Arab Saudi juga masih banyak yang pakai siwak itu. Jadi mereka ketika sudah membaca basmalah, niat ikhlas lillahi ta'ala, kemudian membasuh telapak tangan, lalu kemudian menggosok gigi dengan siwak gitu. Sekarang mungkin ya gosok gigi aja gitu, langsung pakai gosok gigi nggak apa-apa. Tapi kalau pakai siwak juga nggak apa-apa. Katanya menurut hadis itu menggunakan siwak membersihkan gigi kita itu termasuk sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, dan insya Allah mendapatkan pahala ketika kita bersiwak itu. Nah, jadi membaca basmalah, kemudian ikhlas niat lillahi ta'ala, membasuh kedua telapak tangan, dibersihkan, pemanasan, pembersihan, baru kemudian menggosok gigi. Kemudian menghisap air dari telapak tangan. Menghisap air telapak tangan dari kemana itu? Ke hidung kita. Kita ambil air, kemudian
ditaruh di atas telapak kanan tangan kita, kemudian kita hirup, dimasukkan ke sini. Hati-hati menghirupnya, jangan kenceng-kenceng. Nanti panjenengan al-keseleu, keselek. Jadi jangan sampai, atau sampai sininya sakit. Jadi pelan-pelan saja, kemudian dikeluarkan lagi. Itu 3 kali. Kita lakukan begitu 3 kali. Sekali nggak apa-apa sih, 3 kali lebih bagus. Kemudian berkumur-kumur. Ini proses yang memang dituntunkan di tarjih. Kita langsung berkumur-kumur. Lalu kita semburkan sebanyak 3 kali. Bukan nyemburnya yang 3 kali ya. Berkumur-kumurnya 3 kali kita semburkan. Bukan kumur sekali kemudian nyemburnya 3 kali. Bukan begitu. Tetapi kita ambil air, kita kumur, kita semburkan. Kita ambil air lagi, berkumur, kita kemudian semburkan. Dan yang ketiga kita ambil air lagi untuk berkumur, kemudian kita semburkan. Nah, ketika panjenengan puasa, jangan terlalu banyak. Dan mungkin juga sebaiknya tidak kumur-kumur. Kuatir ada yang rodok kelek titik gitu. Itu sudah bahaya, karena masuknya air sampai ke tenggorokan itu menurut jumhur ulama itu sudah dapat membatalkan puasa. Jadi kalau pas puasa ya nggak usah yang pakai kumur-kumur gitu, pakai menghisap juga ya nggak usah gitu. Nanti malah masuk batal puasa kita. Ini dalam kondisi tidak berpuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, membasuh muka 3 kali. Membasuh itu artinya membutuhkan air yang banyak. Kemudian dengan menggosok-gosokkannya. Jadi digosok juga. Gosok pelan-pelan tapi nggak usah digaruk-garuk. Digosok pelan-pelan sampai kemudian al-dakiyu itu kira-kira sudah terangkat. Dakinya itu agak terangkat sedikit. Jadi dibasuh sampai 3 kali dengan menggosok-gosokkan. Kemudian mengusap kedua sudut mata kita. Nah, jangan lupa sudut mata kita niki diusap juga. Bukan diculek ya, tapi diusap. Jadi dengan air yang ada, kemudian yang sebelah sini sama sebelah sini panjenengan usap. Supaya kalau ada kotorannya itu hilang kotorannya. Kemudian sunnahnya lagi adalah melebihkannya dalam membasuh muka. Bukan lebih dari 3 kali, tapi airnya itu dilebihkan, dibanyakkan. Sehingga kemudian benar-benar napa niku muka kita ini benar-benar sempurna kita membasuhnya. Nah, itu cara berwudu membasuh muka yang benar. Kemudian kalau punya jenggot, niku disela-selakan gini. Jadi ada air disela-selakan. Kalau nggak punya jenggot nggak usah maksakan diri. Wah, ini sunnahnya Kanjeng Nabi itu kita jenggotnya niku disela-sela. Tapi jenggot gurung dawa, mungkin nggak apa-apa ini disela-sela juga. Itu kalau jenggotnya panjang. Kalau nggak punya jenggot, tidak perlu memaksakan diri untuk menyela-nyela jenggotnya. Karena yang dimaksud jenggot itu bulu jenggotnya, bukan janggutnya. Jenggot dan janggut itu memang seperti mirip. Kalau janggut itu adalah ininya, jenggot adalah bulu-bulu yang tumbuh di janggut kita. Nah, ini makanya menurut tarjih jika ada. Kenapa kok jika ada? Karena bagi tarjih mau jenggotan atau tidak niku opsi sama ketika kita memilih amaliyah sunnah. Nah, karena amaliyah sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, makanya kemudian di sini jika ada jenggotnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa langkah berikutnya? Yaitu membasuh kedua tangan sampai sikut
3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Ada saya pernah ditanya, apakah yang dimaksud 3 kali itu tangan kanan 1 kali, pindah tangan kiri 1 kali, kemudian pindah lagi kanan 1 kali, pindah lagi kiri 1 kali, kemudian yang ketiga pindah kanan 1 kali lagi, lalu pindah kiri 1 lagi, atau 3 kanan 3 kiri. Nah, menurut kaidah, menurut yang difatwakan di tarjih adalah bahwa yang 3 kali diselesaikan yang kanan dulu 3 kali, setelah itu yang kiri 3 kali. Prosesinya dibasuh dulu, dialirkan air dulu, dialirkan air, kemudian digosok tangannya. Nah, digosok sampai sikunya nih digosok, sampai kemudian betul-betul bersih, disiram lagi pakai air, dibasuh lagi pakai air, kemudian sela-sela tangan kita, jemari kita dibasuh juga. Nah, membasuhnya airnya, kalau memang airnya banyak, sunnahnya niku melebihkan air untuk membersihkan, membasuh tangan kanan kita. Pindah kemudian tangan kiri, sama. Kita alirkan air, kita basuh, kemudian kita gosok tangan kita sela-selakan di jemari kita, lalu kemudian kita basuh lagi sampai 3 kali, maka sempurnalah kita membasuh kedua tangan sampai sikut kita 3 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian mengusap kepala 1 kali saja, jadi bukan 3 kali. Mengusap kepala 1 kali saja dengan cara menjalankan kedua telapak tangan, dimulai dari ujung kepala hingga tengkuk dan mengembalikannya kepada posisi semula. Nah, di sini memang kemudian dilanjutkan dengan telinga, yang telinga itu sunnah. Terus kita begini dari sini, bukan dari sini mulainya, tetapi dari sini. Kita begini, kemudian balik ke depan lagi. Niku sunnahnya begitu, menurut tarjih. Jadi kita ambil air, lalu kita usap dari ujung kepala di sini ke belakang sampai tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Ngoten nggih? Itu tata caranya. Saya kira kalau saya lihat panjenengan semua wudhu itu sudah melakukan itu. Tetapi ini sekali lagi kita ulang lagi. Kita ulang. Dengan belajar ini mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah untuk ringan melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita usap telinga. Jemari kita yang telunjuk kita masukkan ke ke lubang telinga kita begini, lalu kita usap, kita bersihkan, kemudian telinga kita yang daunnya niki diputer pakai pakai jempol kita, pakai ibu jari. Jadi kita nggak usah ngambil air lagi, cukup air yang tadi habis usapan dari kepala langsung diginikan, kemudian diputer begini. Cukup sekali saja, sama seperti kepalanya tadi. Kalau mau 3 kali boleh mboten? Ya boleh aja sih, tapi tuntunannya sekali. Yang lain tadi yang 3 kali. Kalau ini cukup sekali saja. Sekali, kemudian langsung lanjut jemari niki kita, telunjuk kita masukkan ke sini, kemudian kita puter ibu jari kita ke depan. Tapi jangan untuk jewer. Nah, cukup diputer ngoten mawon, diputar. Nah, itu tata cara prosesi berikutnya ketika kita membasuh kepala, mengusap kepala. Bapak Ibu sekalian, pernah saya jelaskan
bahwa ada perbedaan bacaan sehingga kemudian membuat kita itu juga berbeda ketika kita nanti membasuh kaki. Kan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Tadi masaha. Kalau yang pertama tadi faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiqi, sampai ke siku-siku, wamsahu biru'usikum. Nah, pas kemudian kepala, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Jadi bukan basuh, tapi cukup diusap sekali tadi. Nah, kemudian ada perbedaan bacaan. Jadi wamsahu biru'usikum, kalau yang qiraah Hafs mengatakan wa arjulakum, la. Karena la berarti niku maktufnya ke faghsilu. Karena ke faghsilu, maka di Muhammadiyah juga tata cara untuk kaki, membasuh kaki. Karena bacaan yang disepakati adalah wa arjulakum. Pakai la. Karena pakai la, maka membasuh. Basuh itu artinya membutuhkan air yang lumayan banyak. Jadi membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, sekali lagi nih, kanan 3 kali, kiri 3 kali, sampai mata kaki. Ada yang mengatakan mata kaki itu dengkul. Karena kita jalan itu ke depan, Pak. Jadi jalan ke depan, maka matanya di mana? Di dengkul. Loh, terus, apakah mata kaki itu ini? Oh iya, ada yang mata kaki 2. Jadi yang disepakati yang disebut mata kaki adalah 2 mata kaki yang di dekat tumit kita itu, bukan dengkul. Meskipun kita jalan ke depan itu, mata ketika berjalan itu di depan. Sehingga ada kemudian yang mengatakan, oh mata kaki itu sampai dengkul. Wonten loh, beberapa masyarakat itu ketika berwudu, itu kalau membasuh kaki itu sampai dengkul. Sampai dengkul. Karena mereka menganggap yang disebut mata kaki itu adalah dengkul. Nah, tetapi yang benar adalah mata kaki itu yang di atas tumit 2 mata itu. Nah, jadi kita dahulukan tangan kanan, menggosoknya, jadi digosok lagi sampai benar-benar bersih, lalu jemari kaki juga dibersihkan. Jangan lupa serta melebihkan dalam membasuhnya. Itu artinya kita itu perlu banyak air ketika membersihkan kaki kita. Nah, bayangkan kalau kita membacanya bukan wa arjulakum, tapi membacanya wa arjulikum, karena maktufnya kepada wamsahu. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, itu artinya kaki tidak perlu dibasuh. Terus kaki gimana? Cukup diusap. Karena diusap, maka air yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Di beberapa negara yang belakangnya itu belakangnya Kurdistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, nomale sing an belakangnya nih. Niku rata-rata kalau kaki itu cukup diusap, karena cara baca mereka niku wa arjulikum sanes wa arjulakum. Dulu waktu saya melihat pertama kali yang kayak gitu, kok ono wudu koyo ngene. Jadi kaki diusap saja. Nah, ternyata menurut kaidah pemahaman fikih mereka itu membaca wa arjulakum dibaca wa arjulikum, baca li karena ada bi. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi niku dimaktufkan, dikaitkan dengan wamsahu. Masaha niku mengusap saja. Nah, karena mengusap, maka kemudian
mengusap itu tidak membutuhkan air yang banyak, sama persis seperti kita itu mengusap kepala tadi. Nah, ngoten Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap tata caranya meskipun mengusap, mereka itu tetap melakukan 3 kali seperti ini, kemudian sela-sela jarinya juga dibersihkan dengan usapan air itu, dan lalu dilakukan 3 kali. Sama. Cuman caranya saja pakai mengusap. Nah, lalu diakhiri dengan membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ini doa kita selesai berwudu. Bapak Ibu sekalian, apa yang membatalkan wudu? Keluar sesuatu dari salah satu dari 2 jalan, qubul dan dubur. Qubul dan dubur. Jadi dari depan sama dari belakang, kalau ada yang keluar itu membatalkan wudu pasti. Melakukan hubungan seksual, ia juga membatalkan wudu, bahkan kemudian membuat kita memiliki hadas besar. Kemudian menyentuh kemaluan, nun sewu. Di prakteknya yang dimaksud menyentuh kemaluan itu ada kesengajaan. Jadi kemudian yang disebut membatalkan wudu, kalau yang menyentuh niku telapak dalam. Tapi apa mungkin ya orang nggak sengaja pakai telapak dalam? Oh mungkin saja. Lagi masang sarung, tiba-tiba mencungul kesenggol. Nah bisa saja gitu. Tetapi jarang kalau pakai telapak tangan dalam itu kemudian sengaja. Kalau pakai telapak tangan luar itu mungkin sengaja. Nah karena itu menyentuh kemaluan itu ada yang berpendapat yang membatalkan wudu itu yang ketika yang apa namanya? Yang telapak dalam. Tetapi kemudian ada yang mengatakan mau telapak dalam, telapak luar niku sama-sama menyentuh. Jadi untuk kehati-hatiannya nggih sampun wudu mawon malih gitu katanya. Yang penting disitu tersentuh kemaluannya. Nah, berikutnya tidur nyenyak dengan berbaring. Wah, tak layah-layah dulu ah. Kayak nunggu azan ya enak layah-layah. Kemudian jenengan sampai ngorok. Terus kaget, langsung sholat. Wah, niki sholatnya nggak sah nih. Kenapa? Karena wudunya sudah batal. Tapi kalau jenengan sedang duduk, zikir kok kemudian tertidur, asalkan kemudian tidak ngeblak, tertidur ngeblak sampai nyenyak, nah itu tidak apa-apa. Asalkan duduk gitu nggih. Nah, tapi kalau tidak tidur duduk, malahan berbaring, itu justru membatalkan wudhu kita. Karena ada itu begini, di sebuah kampung ada orang masuk pas sholat Jumat. Lalu langsung yang dia dengar komat. Habis komat, udah selesai dia karena kaget langsung aja ikut. Setelah itu dia ketemu sama imamnya dan takmirnya. Di sini nih sholat Jumatnya beda ya. Loh, beda gimana? Ya beda. Beda dengan di tempat saya. Bedanya di mana? Di sini itu adzan langsung qomat. Tidak pakai khutbah katanya. Oh iya, sampean tidur, jadi nggak dengar khutbahnya. Jadi bedanya itu karena tidur, jadi nggak ikut dengar khutbah, langsung sholat. Dia masuk pas lagi adzan, duduk sebentar, kemudian tertidur. Tertidur duduk, bangun-bangun sudah qomat. Hanya dia membangun persepsi kalau sholat Jumat di masjid itu beda dengan di kampungnya. Oh ternyata karena dia tidur, makanya nggak dengar khutbah. Ngoten nggih. Baik, ini air dan macam-macamnya. Kita di pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan juga, tetapi
Yang lalu menjadi poin penting di perbedaan para ulama madhab fikih termasuk kemudian di Muhammadiyah, air mutlak dan air mustakmal itu tidak masalah dipakai untuk wudhu, asalkan air mustakmalnya itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Panjenengan lagi di batap paringi air niku napa? Sabun rodok muntuk gitu, kemudian dipakai wudhu. Nah, ini sudah nggak boleh, ini mustakmal ini. Mustakmalnya itu mustakmal yang berubah warna, berubah baunya. Nah, yang begini nggak bisa dijadikan untuk wudhu. Tetapi air mutlak mustakmal, karena kita misalnya wudhu pakai gayung, nah itu mustakmal tapi tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, itu masih boleh dipakai untuk wudhu. Jadi boleh saja. Yang benar-benar menggunakan pendapat atau berpendapat air mustakmal tidak bisa dipakai untuk wudhu, itu Imam Syafi'i di Qaulul Qadimnya. Karena beliau waktu itu mengatakan air itu berlimpah, maka wudhu ya pakai air yang berlimpah. Tapi ketika pindah di tempat di mana beliau kemudian punya Qaulul Jadid, dan lalu beliau itu tinggal di tempat yang kurang air, nah di situ maka beliau kemudian berpendapat air mustakmal tidak apa-apa. Jadi makanya kita batasi air mutlak, air mustakmal, asalkan dia tidak berubah warna dan baunya, masih bisa dipakai untuk berwudu. Sementara mudhof, musyammas, mutanajjis ini nggak bisa. Sampun isya. Ini kemarin sudah. Nah ini, bagaimana hukum bersentuhan pria wanita dan suami istri? Jawabnya kalau menurut tarjih tidak membatalkan wudu dengan dalil Al-Maidah ayat 6 bahwa yang dimaksud aula mastumun nisa adalah hubungan suami istri, bukan sekedar bersentuhan kulit. Nah, jadi tidak apa-apa. Tetapi kalau ada orang yang berpendapat sentuhan kulit itu membatalkan wudu, ya nggak usah digoda-goda gitu ya. Nah, dalil hadisnya niki, faqattu Rasulullah SAW lailatan minal firashi faltamastuhu fawada'tu yadayya ala batini qadamai, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Aisyah pernah kehilangan Rasulullah pada suatu malam, kok hilang dari tempat tidurnya. Oh, ternyata beliau sedang sholat, lalu beliau menyentuh dan meletakkan tangannya di atas kaki beliau. Nah, tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya. Jadi bersentuhan tangan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini yang terakhir, perlukah berwudhu setelah mandi besar? Jawabnya tidak perlu berwudhu. Nah, judul apa namanya? Ini dalilnya, wa in kuntum junubam fattoharu, cukup fattoharu, nggak ada wudhunya. Dalil dari hadisnya, kana la yatawadda'u ba'dal ghusli, nggak wudhu setelah mandi besar. Tetapi disunnahkan untuk berwudhu khususnya jika mandi besar yang sunnah, misalnya ketika hendak sholat Jumat, nah itu disunnahkan untuk berwudhu setelah mandi besar itu. Dan yang juga disunnahkan adalah berwudhu terlebih dahulu sebelum mandi besar yang junub tadi. Nah, itu justru disunnahkan untuk wudhu. Nah, ini slide yang paling kita tunggu-tunggu, slide terakhir. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Akhirnya nasrun minallah fatsun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.